sudah hadir rekan-rekan dari Jawa Tengah yang lebih senior daripada saya dan pastinya pengalamannya sudah sangat banyak untuk mengelola HR di dunia manufaktur. Jadi saya senang sekali sore hari ini sudah hadir untuk sharing atau memandu sharing session ini yang bertajuk ganti haluan industri manufaktur. Kenapa kami mengadakan topik ini adalah karena krisis kali ini kan memang unik ya rekan-rekannya, bahwa di era pandemi ini banyak sekali perusahaan tutup atau bahkan yang bisa beroperasi pun itu banyak yang struggling untuk survive. Dan supaya survive itu kadang-kadang ada perubahan yang harus dilakukan baik secara operasional, secara pengelolaan manajemen, dan juga bahkan lini bisnisnya pun berganti haluan. Nah, hari ini kita akan membahas topik itu bersama dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Jumadi Sakti. Apa kabar Pak Jumadi? Halo Bu, baik, kabar baik di sini. Oke, ini di kantor ya Pak ya? Ya, masih kantor. Oke, udah jadi udah work from office di sana? Kita selama pandemi ini tidak pernah dari WFH, kita tetap jalan normal dari pertama kali COVID masuk ke Indonesia sampai sekarang. Alhamdulillah kita bisa manage dengan baik. Oke, wow, hebat sekali, salut sekali saya Pak. Mungkin kita akan masuk ke perkenalan lebih detail sebentar lagi ya Pak. Saya mau memperkenalkan tamu saya yang kedua, Bapak Dono. Apa kabar Pak? Halo Mbak Fia, kabar baik. Senang sekali hari ini bisa kenalan dan berbincang jarak jauh. Rekan-rekan yang ngelihat latarnya Pak Dono ini mungkin bisa menduga ya produksinya apa, menarik sekali. Jadi hari ini kita bersyukur sekali kita kedatangan dua narasumber yang sangat berpengalaman di area pengelolaan HR manufaktur, operasional manufaktur, dan kita akan banyak sekali belajar dari mereka. Oke, mungkin sekarang sudah 10 menit lewat 3, jadi kita akan mulai acara. Nah, supaya agak seru nih, Mas Fauzi punya survei yang akan di-share, pengen minta pendapat ya Mas ya? Pendapat dari rekan-rekan tentang topik yang satu ini. Linknya ada di chat box, silakan yang sudah hadir di sini, klik di link survei Google Docs yang ada di chat box. Kemudian kita isi bareng-bareng yuk survei ini. Mas Fauzi udah di screen share ya Mas ya? Pertanyaannya mohon diperlihatkan ke rekan-rekan dan nanti jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah Pertanyaan polling kita hari ini adalah, saya merasa lebih stres bekerja di masa pandemi corona ini. Setuju atau tidak setuju? Silakan pilih salah satu dari opsi yang ada, setuju atau tidak setuju, dan kita akan lihat dari hasil polling apa yang teman-teman rasakan. Silakan kita diisi. Kita pengen tahu bagaimana sih perasaan rekan-rekan, perasaan kita semua, atau perasaan apa yang mewakili perasaan rekan-rekan yang hadir di webinar kita kali ini tentang bekerja di masa pandemi corona. Apakah lebih stres dari biasanya, atau biasa-biasa aja, jadi nggak setuju? Kita lihat bareng-bareng ya. Oke, udah 9 respon yang masuk. Yang hadir juga sudah semakin banyak. Mohon bagi rekan-rekan yang baru hadir, silakan, saya ucapkan selamat bergabung, dan silakan untuk klik link survei yang sudah Mas Fauzi share di chat box.
untuk mengisi survei atau polling kita pada hari ini. Sudah 12 respon dari 27 orang yang hadir. Pak Jumadi dan Pak Dono silakan juga loh kalau mau ngisi. Ini buat kita seru-seruan supaya webinarnya lebih seru di sore hari ini. Karena kalau sore-sore biasanya udah mulai ya begitulah gitu kan. Oke, sudah 16 respon. Kayaknya kita berhenti di 20 kali ya. Minimal 20 supaya kita dapat sampel yang sedikit representatif. 17, 3 lagi. Silakan rekan-rekan yang hadir. Bagi rekan-rekan yang hadir, saya ucapkan selamat bergabung. Acara baru saja dimulai. Saat ini kita lagi seru-seruan ngisi survei supaya nggak ngantuk. Jadi pertanyaannya adalah, saya merasa lebih stres bekerja di masa pandemi corona nih. Setuju atau tidak setuju? Oke, sudah 20 respon. Jadi kita bisa tutup di sini hasil responnya dan rekan-rekan bisa lihat hasilnya bahwa ternyata, wow, 81% dari rekan-rekan yang hadir di sini merasa lebih stres bekerja di masa pandemi corona. Menurut saya ini hasil yang wajar ya. Hasil yang wajar mengingat memang krisis kali ini memang menghentak berbagai sisi dari kehidupan kita, baik dari sisi kesehatan dan juga dari sisi ekonomi. Dan ketika kita bicara tentang kesehatan, isunya bukan saja kesehatan fisik sebenarnya, tapi juga kesehatan mental. Nah, terkait dari hasil respon ini, sebelum kita mulai ke inti acara, saya mau promo sedikit bahwa salah satu topik yang akan diadakan di event gajian berikutnya adalah webinar mengenai bagaimana menangani stres di masa new normal. Jadi bagi rekan-rekan yang tertarik sama topik ini, bisa diterapkan juga di perusahaan rekan-rekan. Tunggu info dari kami untuk menghadiri webinar ini. Jadi webinar ini ditujukan untuk memberi ilmu, memberi pengarahan bagi rekan-rekan yang utamanya yang merupakan bagian dari tim penanganan COVID di perusahaan rekan-rekan, tapi juga secara umum bisa diterapkan ke diri sendiri. Apa aja sih nutrisi, baik secara mental maupun secara fisik, yang bisa kita beri asupan kepada tubuh dan mental kita, supaya kita bisa mengurangi tekanan stres di masa pandemi ini. Karena ini masalah yang real. Kalau misalnya kita terlalu stres, kita nggak bisa berfungsi secara normal di masa pandemi ini. Padahal kesehatan mental dan fisik itu berkaitan. Jadi bisa jadi malah daya tahan tubuh kita berkurang dan lebih rentan terhadap berbagai macam penyakit. Jadi itu hasil dari survei kita pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah berpartisipasi di polling tadi. Moga-moga juga meringankan beban pikiran rekan-rekan bahwa ternyata yang stres tuh bukan cuma saya aja, banyak yang merasakan perasaan yang sama. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke inti acara. Jadi hari ini kita membahas topik tentang ganti haluan industri manufaktur. Tadi yang saya sudah utarakan sebelumnya bahwa kenapa kita mengangkat topik ini adalah karena industri manufaktur yang secara umum mempekerjakan banyak sekali pekerja, banyak sekali yang terpukul di era pandemi corona ini. Mungkin nanti rekan-rekan saya yang sudah jadi narasumber hari ini juga bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Saya juga pengen belajar dari mereka. Nah, kita mengangkat topik ini karena balik lagi kami ingin berkontribusi juga terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia di masa krisis ini. Apa yang bisa kita pelajarin nih untuk supaya kita sama-sama bisa melalui krisis ini dengan sebaik-baiknya. Nah, balik lagi nih ke narasumber kita. Saya udah nggak sabar pengen belajar dari mereka. Jadi mungkin saya mulai dari Pak Jumadi. By the way, saya dengar dari Mas Fauzi ternyata Pak Dono dan Pak Jumadi ini teman lama ya? Sebenarnya bukan teman lama, Bu. Musuh lama. Ya, seperti itu. Oke. Jadi ketemunya di Gajian Akademi sekarang justru ya? Iya, benar.
Oke, wah Terima seru. kasih udah dipertemukan kembali. Perang dunia ketiga akan dimulai. Oh, baiklah, bakal seru kalau gitu. Oke, kita mulai dari jangan perang dulu. Saya jadi wasitnya di sini. Kita mulai dari Pak Jumadi dulu ya Pak ya. Pak Jumadi mungkin tadi kita baru kenalannya sedikit. Mungkin Pak Jumadi bisa memperkenalkan diri dulu sekilas tentang latar belakang Bapak, terutama yang berkaitan dengan topik kita hari ini di dunia manufaktur. Silakan Pak Jumadi. Di mute Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Jumadi. Ya, saya bekerja di salah satu perusahaan di Garmen di Semarang, tepatnya di PT Apparel One Indonesia. Untuk detailnya nanti akan saya sampaikan. Saya sebelumnya pernah bekerja di Karawang, ya di otomotif wheel rim manufacturing. Sebenarnya sama dengan company yang saya tempati sekarang, cuman beda saja, sebelumnya otomotif, sekarang lebih garment. Sebelumnya lebih banyak ke mesin, sekarang lebih banyak ke manusia. Beda 180 derajat karena mengontrol mesin sama mengontrol manusia itu beda jauh. Nah, di sini challenge yang saya hadapin selama 9 tahun yang saya bekerja di Apparel One Indonesia ini. Saya saat ini adalah dipercaya untuk melakukan tugas sebagai manufacturing excellence. Manufacturing excellence ini lebih banyak kepada di mana kita harus membuat suatu perusahaan ini menjadi sustain. Jadi tidak berpikirnya adalah short term, tapi memang long term di sini, di mana kita tahu pasti semua perusahaan baik itu kelas atas, menengah maupun bawah pasti punya visi dan misi baik itu 5 tahun maupun 3 tahun. Nah, di sini manufacturing excellence adalah kita berpikir di mana mengupgrade level perusahaan yang saat ini kita lakukan untuk bisa berkompetisi dengan kompetitor di luar sana, bukan hanya di skala nasional, bahkan sampai skala internasional. Itu yang saat ini kita lakukan. Nah, di sini saya akan share screen untuk lebih lanjut lagi untuk melihat bentar. Baik, apakah semuanya bisa lihat screen saya? Iya bisa Pak. Oke, baik, saya lanjut. Inilah tentang kami. Kami adalah salah satu perusahaan di bawah holding company kita, yaitu Triputra Group. Saya rasa ini banyak mengetahui siapa Triputra Group. Triputra Group sendiri mempunyai 4 bisnis besar: agribisnis, manufacturing, mining, and trading and services. Di mana founder dari Triputra Group ini adalah Pak Teddy Rahmat, ya. Pak Teddy Rahmat beberapa kali sering muncul di TV, mungkin di acara Kick Andy juga pernah, beberapa orang pasti mengenal siapa beliau, siapa Pak Teddy Rahmat. Nah, di manufacturing sendiri itu bergerak lebih banyak di bidang otomotif dan garment. Sebenarnya ada satu perusahaan yang bergerak di bagian lem-lem Indo di area Bogor. Saya tidak menciptakan banyak di sini. Yang saya ceritakan dari bagian manufacturing sendiri itu ada yang namanya Dina Busana Group. Dina Busana Group inilah saya bekerja. Tepatnya itu saya ada di AOI. AOI itu adalah Apparel One Indonesia. Dan di sebelah sini ada BBIS Semarang. Artinya adalah Dina Busana Internusa Semarang. Ada 3 perusahaan ini sangat dekat, dalam radius 1 kilometer. Kita berada di kawasan industri Wijaya Kusuma di daerah Tugu, Semarang. Saat ini di BBIS sendiri karyawannya adalah, ini update per
akhir Juni kemarin itu adalah 1.800 karyawan, di AOI 1 2.100 karyawan, dan di AOI 2 sekitar 2.170 karyawan. Jadi total yang ada di Semarang ini adalah sekitar 6.000 karyawan, yang dimana masa pandemik ini kita penuh challenge agar mereka tetap bekerja. Sebenarnya selain ini kita ada di Jakarta, tapi lebih banyak retailnya, jadi nggak saya sebutkan. Saya lebih banyak mengupas apa yang ada di Semarang ini, yaitu di manufacturing. Baik, saya lanjut. Jadi ini adalah gambaran saya, gambaran kita, gambaran kami dampak pandemi COVID-19, ya. Benar bahwa ini saya screenshot dari gajian akademi bahwa kenapa kita melakukan event ini adalah bahwa di wilayah Jawa Tengah saat ini rata-rata sekitar 30% industri itu kena dampak besar dari COVID-19 ini. Jadi sekitar lebih dari 50.000 pekerja itu terpaksa di PHK. Nah, di sini saya menambahkan di PHK di sini secara total ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Dan sebagian besar kemarin saya sudah dapat konfirmasi dari salah satu sumber yang ada datanya bahwa sebagian besar di new normal ini sudah kembali bekerja. Ini adalah dampak negatif terhadap perusahaan kami. Saya mengambil secara global saja. Pasti COVID-19 ini dalam masa pandemi pasti ada yang namanya dampak. Yang paling efek adalah dampak terhadap cash flow. Nah, kenapa cash flow-nya itu akan bermasalah? Dikarenakan banyaknya penundaan pengiriman barang jadi. Di AOI sendiri, di Apparel One sendiri itu juga mengalami adanya ini. Untuk masalah angkanya mungkin tidak saya tidak bisa share di sini, tapi itu saat ini masih perusahaan maupun manajemen masih bisa menghandle secara baik atas efek dari corona ini. Kenapa adanya pengiriman barang jadi ditunda? Karena beberapa warehouse di customer kami di beberapa negara, baik di Amerika, Asia, Eropa ya, itu mereka sudah penuh, sehingga mereka adalah menunda barang yang sudah jadi di sini untuk dikirimkan bulan depan. Rata-rata penundaan hanya satu bulan ya, yang dilakukan oleh customer kami. Bahkan dari customer kami dan kami juga membuat suatu improvement di mana kami melakukan pengiriman langsung ke store. Jadi kalau sebelumnya itu ke gudangnya customer kita, tapi ada beberapa varian produk kami yang sebelumnya dikirim ke gudang mereka langsung dikirim ke toko. Nah, di sini ada penambahan pekerjaan, memang ada ekstra pekerjaan karena ada beda perlakuan. Nah, ini adalah salah satu gimana caranya kita survive, kita tetap bekerja, kita tetap ada order yang tidak mengakibatkan bahwa karyawan itu dirumahkan. Alhamdulillah, tadi belum saya sampaikan ya, alhamdulillah sampai saat ini kita tidak merumahkan karyawan sama sekali. Ya, hanya nanti di bawah ada pandemik sekitar kurang dari 2% karyawan training, artinya karyawan training itu ada kerja 3 bulan ya, itu memang tidak kami perpanjang karena kita melihat ke depannya itu seperti apa. Jadi kita lock untuk karyawan sekitar 6.000. Terus yang kedua di sini adalah penundaan perbaikan atau inovasi yang membutuhkan biaya besar. Misi kami adalah bagaimana kita bisa bermain secara global. Jadi bukan di nasional saja, tapi kita bersama play game-nya adalah di global, di mana kompetitor kita sangat-sangat luar biasa dalam melakukan inovasi berupa automation. Nah, di sini sebenarnya sebelum pandemik ya,
akhir tahun kita sudah melakukan suatu rapat yang disebut dengan planning cycle, kita sudah menentukan akan investment apa saja. Nah, di sini karena dampak dari COVID ini, investment yang tadinya kita mau membuat suatu mesin otomatis, investment terhadap inovasi yang besar-besaran untuk meningkatkan productivity yang lebih signifikan, itu tidak terjadi. Ini adalah benar-benar dampak negatif yang kami rasa saat ini. Tapi di lain itu ada dampak positif ternyata yang bisa kita ambil dari adanya COVID-19 ini. Yang pertama adalah kesadaran karyawan terhadap alat pelindung diri ini benar-benar meningkat. Ya, saya akui lah, kami akui bahwa orang untuk dalam sehari-hari sebelum adanya pandemi itu untuk memakai masker seharian, untuk memakai suatu alat pelindung diri secara terus-menerus itu sangat-sangat butuh power yang besar untuk melakukannya. Karena kebiasaan di Semarang yang saya sebut lebih ke arah masyarakat agraris itu beda. Nah, di COVID ini mereka mempunyai kesadaran, mereka punya daya protektif diri sendiri yang lebih tinggi, sehingga mereka terbangun untuk menjaga diri sendiri itu lebih tinggi. Itu adalah positifnya. Selain itu juga, nah ini adalah keuntungan yang besar yang kita dapat sebagai salah satu manajemen di sini. Kreativitas dari tim lapangan itu sangat naik tajam, dalam artian ide atau kreativitas perbaikan terhadap proses-proses yang mereka lakukan, di mana dengan less biaya, manajemen menekan less biaya, tapi mereka bisa melakukan improvement yang sangat luar biasa untuk meningkatkan productivity. Ya, kita ada peningkatan yang signifikan secara produktivitas dari Maret, April, Mei, Jun itu hampir setiap bulan itu naik 5%, 5%, 5% seperti itu. Bahkan di bulan ini adalah saya lihat pencapaian yang sangat luar biasa di week 1 ini, kedua victory itu sangat signifikan untuk produktivitinya. Saya lanjut ke topik berikutnya. Ya, ini adalah saya mau sharing tentang galeri protokol kesehatan yang di perusahaan kami, di mana ini salah satu support terpenting agar kami tetap survive di masa pandemi ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan, sebenarnya ini gambar tidak komplit secara keseluruhan, karena mungkin nanti akan terlalu lama saya menjelaskan, saya ambil poin-poin besarnya saja. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini melihat, ini adalah di mana setiap itu masuk, kita selalu melakukan yang namanya cek suhu, ya. Itu dengan berupa alat yang kita tembakkan di setiap kepala masing-masing. Setelah melakukan tes ini, sebelum masuk ke perusahaan, kita ada sensor thermal, kita sebut ya, di mana sensor ini membaca karyawan kalau di atas 37, ya, sensor ini akan memberikan signal berbunyi alarm seperti itu, dan itu akan menjadi tindak lanjut dan diarahkan ke klinik untuk dicek secara kesehatannya. Jadi ini sangat membantu juga. Jadi sebelum masuk perusahaan semua jadi screening di sini. Nah, terus di bawahnya adalah semua aktiviti harian yang harus kita kontrol setiap hari, seperti di kantin. Nah, di kantin ini adalah kita sudah memberikan sekat, ya. Setiap orang sudah ada sekat, ada jaraknya 1 meter 1 meter, dengan perubahan jam kerja juga. Kalau sebelum pandemi kita lakukan 2 kali istirahat, sekarang kita lakukan 4 kali istirahat di siang hari. Jadi kalau satu perusahaan yang saya sampaikan ada 2000,
yang sebelumnya itu 1000 sekarang adalah 500 untuk menampung ini. Jadi dengan kita memberi jarak, kita lakukan juga pembagian waktu istirahatnya. Jadi kantin tetap menampung. Nah, ini adalah area briefing saat ini juga kita kasih tanda dan harus disiplin dalam melakukan briefing dan menjaga jarak masing-masing. Ini kursi yang ada di office ya, kita juga kasih jarak, kasih tanda, kursi tidak boleh melewati garis yang merah. Ini di area office kita juga kasih sekat ya. Ini sekat ini cukup sederhana dari plastik, tapi ini tidak akan membuat si karyawan itu tetap bicara dengan depannya karena ini tembus pandang seperti itu. Lalu kita juga pantau di area musola. Jadi selain di perusahaan, di area musola adalah benar-benar waktu yang secara singkat mereka akan berkumpul di sana. Nah, ini pengawasannya juga cukup tinggi dan pelaksanaannya juga harus benar-benar dijaga di sana. Untuk area tempat sepatu kita sudah sediakan, dia harus di area seperti ini dan antri. Ini kita lihat ada kursi yang kita kasih silang, di sini adalah untuk tempat duduk. Apabila memang di sini sudah tidak muat lagi, mereka bisa lakukan di luar. Terus ini di area wudhu, sebenarnya ini gambarnya kurang terlihat. Ini ada plastik juga yang seperti ada di office ini. Jadi area wudhu itu antara satu dengan karyawan yang lain itu tidak mungkin akan menempel. Kalaupun menempel pasti akan ada sekat plastik yang ada di sini. Dan kita lakukan kampanye protokol kesehatan melalui poster juga dan kita tempel di mana tempat-tempat yang rame, yang ada lalu lalang operator karyawan yang ada di sana, seperti di kantin, di ruang rokok, di jalan, seperti itu. Ya, jadi ini adalah bagaimana atau kita sebut challenge kita dalam menjaga agar perusahaan tetap survive di pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah topik di mana saya akan sharing peluang apa yang bisa diterapkan atau yang dapat dijalankan di masa new normal ini. Kita sebenarnya ada main customer, memang adanya COVID ini selain ada penundaan juga ada penurunan order, sehingga kalau kita hitung dengan kapasitas kita pasti akan ada pengurangan karyawan yang lebih besar lagi. Tetapi bagian dari merchandise kita, bagian dari marketing kita tetap mencari produk. Dan lebih banyak mereka melihat opportunity adalah ke APD, alat pelindung diri, seperti hazmat dan masker. Ini yang sudah kita jalankan. Jadi untuk hazmat sendiri, kita sudah produksi sekitar 5.000. Ini sudah kita lakukan dari bulan Mei kemarin. Ya, ini sudah running. Terus ini masker di sini ada 2 jenis. Jadi ada yang pakai stopper dan ada yang masker kain dengan tali. Mohon maaf sebelumnya, gambar ini saya ambil dari Google karena untuk brand protection kita tidak bisa menampilkan produk aslinya. Jadi mohon maaf, jadi kita tampilkan yang mirip. Ini adalah yang mirip kita lakukan ada di sini. Jadi di bulan Mei Jun itu kita juga melakukan yang pertama hazmat, yang kedua adalah masker dengan 2 jenis ini itu sekitar 125 ribuan. Dan ini adalah nextnya ada opportunity. Ini adalah masker dari salah satu brand terkenal di internasional kelasnya. Jadi mereka akan ada order ke tempat kita masker. Ini bedanya kalau ini dengan tali, dengan kain, ini dengan die cutting. Jadi ini die cut. Jadi ini cukup besar. Sekitar 3 bulan ke depan itu ada sekitar 1,2 juta pieces. Ini sangat-sangat membantu kami survive. Jadi di masa yang seperti ini challenge-nya adalah apabila
ada salah satu perusahaan, sebenarnya saya nggak berkompeten di area untuk menjalankan perusahaan secara total, tapi ini adalah ide dari pandangan dari saya untuk menjaga perusahaan untuk survive, ya. Misalkan ada perusahaan kelas menengah yang kesehariannya membuat mungkin uh, kain pel atau apa yang berupa garmen mungkin. Nah, di sini ada peluang di mana kita beralih ke APD. Kenapa APD? Karena ya saya pribadi saja itu setiap hari menggunakan APD yang berupa masker. Lalu adanya berbagai jenis kreativitas dari penjual masker itu yang berbeda-beda dengan gambar, dengan desain. Itu sehingga biarpun saya punya masker, saya punya keinginan untuk membeli masker lagi. Jadi disitulah muncul bahwa selama pandemik ini, selama new normal ini, masker itu kedepannya akan menjadi barang konsumtif seperti halnya makanan. Jadi ini benar-benar ada peluang bisnis di sini. Baik, itu saja yang perlu saya share. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan nanti Bu Afia akan merangkum semua, dan kalau ada waktu kita bisa jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Pak Jumadi yang demikian komprehensif tadi. Mungkin kita nanti di akhir sesi setelah kita berbincang dengan dua narasumber kita akan bahas berbagai pertanyaan. Jadi rekan-rekan yang punya pertanyaan silakan mulai diketik di chat box. Mungkin sebelum kita ke pembicara kedua, saya pengen bicara konsep pertanyaan yang jadi topik utama kita pada hari ini, Pak Jumadi. Tadi saya baru tahu bahwa di AOI foundernya adalah Pak Tepe Rahmat, salah satu idola saya di dunia HR. Jadi senang sekali mendengarnya. Beliau sangat concern sekali tentang pengelolaan people ya Pak ya. Jadi banyak sekali saya juga belajar dari sharing-sharing beliau, jadi salah satu idola saya lah. Nah, mungkin terkait topik kita hari ini saya pengen tanya Pak, ini kan di AOI dengan sedemikian banyak manpower ya, itu berapa cepatkah bisa mengadaptasi, mungkin kita bisa bicara dari sisi HR-nya dulu, tadi Bapak sudah memaparkan protokol gitu kan, untuk beradaptasi ke masa ini. Itu berapa lead time-nya sehingga bisa pakai partisi, kemudian SOP-nya begini-begini, itu berapa lama Pak? Untuk dari ide muncul sampai pelaksanaan kita ada 3 phase sebenarnya. Yang pertama adalah phase di mana ide-ide perbaikan yang muncul dari baik dari internal maupun dari luar yang kita cari-cari di Google dengan gimana caranya untuk membuat sesuatu hal social distance itu sekitar 1-2 minggu. Itu adalah untuk ide dan pembuatannya ya. Itu terus mulai di bulan Maret atau April? Kita mulai atau malah di Februari? Kita mulai itu di Aprilnya malah. Jadi Maret itu baru Jakarta, terus mulai masuk di Semarang, itu mulai ada beberapa itu sebenarnya di pertengahan April ke sini. Nah, itu kita mulai yang pertama memang kita terapkan dengan APD dulu. Jadi untuk sekat, untuk area kotak segala macam itu adalah ada di Mei sebenarnya, lebih ke arah Mei di sini, di mana kalau kita lihat situasi di Semarang itu semakin meningkat dan kita semakin percepat juga untuk melakukan adanya pos-pos social distance tersebut gitu. Jadi 1-2 minggu bulanan lah. Oke, sudah termasuk produksi atau eksekusi social distancing protokolnya? Iya. Dan protokol kesehatan ini terus berkembang. Jadi
Yang pertama kita buat A, terus ada potensi di mana itu masih ada, pasti kita improve lagi, Bahkan di bulan Juni itu kita pun juga masih melakukan improvement agar tetap karyawan itu bisa melakukan dengan protokol kesehatan dengan baik, dengan less kontrol dari manajemen ataupun leader yang di lapangan gitu. Jadi Oke. Saya masih punya banyak sekali pertanyaan karena ini topiknya menarik, tapi saya mungkin pertanyaan yang kedua, nanti kita bahas lebih lanjut di sesi Q&A. Kalau itu sebulan untuk menyiapkan protokol kesehatannya. Kalau lini produksinya itu tadi dari awalnya membuat apparel gitu kan, kemudian ke APD itu berapa lama Pak berubah haluannya untuk awalnya bikin ini? Kan harus ada pattern ya kan, pola, kemudian pasti lini produksinya juga berubah, saya bayangkan. Ya, kita mulai menjalankan APD itu di bulan Mei ya, order pertama. Terus di sini kita hanya memakan kapasitas itu sekitar 30%-an dari kapasitas yang kita punya. Artinya 70% tetap menjalankan aparel, 30% kita sudah berganti haluan dengan menjalankan APD di sini. Untuk hazmat sendiri itu karakteristiknya sama dengan aparel yang kita lakukan, ya. Nah, masker, di sini masker itu hanya menggunakan dengan line-line kecil. Bedanya di situ. Jadi kalau sebelumnya itu kita lakukan untuk t-shirt, untuk jaket itu dengan line besar, output satu kali output, tapi dengan adanya masker ini karena kecil, kita tetap dengan orang yang sama tanpa ngerubah, tapi outputnya bisa 2 kali output dengan satu line yang sama. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini preparation-nya itu lama atau enggak, ini sama saja seperti yang kita lakukan di sini. Jadi tidak ada changing point yang signifikan di sini. Oke, berarti cukup cepat ya untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, dan alhamdulillah ini jadi potensi untuk mendatangkan pemasukan buat perusahaan ya Pak ya? Iya. Oke. Kita akan bahas lebih lanjut ya Pak ya, nanti menarik sekali. Nah mungkin tapi saya mau beralih dulu nih ke teman saya berikutnya, Pak Dono. Mungkin kalau di AOI dari aparel bikin hazmat, kalau di perusahaan Pak Dono gimana nih Pak? Bisa di-share Pak, bagaimana krisis sekarang itu merubah cara-cara beroperasi di perusahaan Bapak? Oke, terima kasih Bu Afia untuk waktunya. Ya, itu tadi memang gambaran yang sebenarnya hampir mirip dengan yang sudah di-share sama Pak Jumadi. Cukup banyak, hanya mungkin karena memang bedanya, kebetulan saya bekerja di Hoplun Indonesia, itu kami adalah perusahaan yang bergerak untuk manufaktur pakaian dalam wanita. Jadi untuk bra dan panty, kebetulan ini di ruang showroom kami, di belakang saya ada, ini saya tidak bisa pindah-pindah ini ya. Jadi memang ruangan yang di sini akhirnya bisa sambil melihat produknya. Cukup berbeda dengan komposisinya pun juga akan berbeda. Tetapi secara garis besar memang hampir sama secara kompleks, secara keseluruhan. Mungkin untuk lebih detailnya bisa saya sharekan juga tentang ya silakan kalau ada yang sudah terlihat Bu Afia? Sudah Pak. Oke. Ya, mungkin sebagai gambaran sebagai umumnya bahwa Hoplun di Indonesia sendiri waktu pra-Covid, gambarannya semuanya lancar itu sampai bulan Januari. Jadi kalau mungkin beberapa perusahaan di Indonesia mulai berdampak itu sekitar bulan Maret, April saat Covid masuk ke Indonesia. Kebetulan karena Hoplun sendiri ini adalah perusahaan asing yang dimana order kami semuanya berkorelasi dengan order internasional, dan cabang kami pun berada di negara lain, sehingga kami mulai berdampak sebenarnya mulai dari bulan Januari. Jadi bulan Januari kami mulai mengalami beberapa kendala. Untuk gambaran umumnya, awalnya saya ingin jelaskan bahwa
Hoplun sendiri ini didirikan oleh Mr. Erik Otorit, adalah orang Swedia yang dimana memproduksi, sebenarnya bukan produksi, tapi perusahaan kami adalah perusahaan fashion sebenarnya. Hanya memang kemudian punya manufaktur sendiri yang di Indonesia, di Semarang, kita memproduksi produk dari S&M, Victoria's Secret, Pink, Target, dan Lidl. Nah, kebetulan di tahun 2019 sampai sekarang, kami sedang menjalankan suatu proyek besar, yaitu mengubah dari konvensional manufacturing tempat kami menjadi generation 2 lean approach manufacturing. Proses ini berlangsung sejak bulan Juni 2019 dan masih berjalan hanya 60%. Baru 60%, ternyata COVID hadir nih. Nah, secara tidak langsung mulai dari bulan Januari, kami mulai mendapatkan dampaknya. Tetapi untuk pengukurannya, dalam waktu 3 bulan terakhir ini, order kami turun hingga 65%. Jadi tidak ada order 35%. Sehingga dalam produktivitas kami hanya 35% yang bekerja. 65%-nya karyawannya nganggur. Itu rata-rata. Ya mungkin ada yang naik dari 70% kapasitas, ada yang kemudian turun lagi. Bahkan di bulan Mei menjelang Lebaran hingga bulan Juni setelah Lebaran, kami sempat selama 2 minggu tidak ada kerjaan sama sekali. Jadi order sama benar-benar hanya 5% dari kapasitas kami. Terus kemudian akibatnya hampir mirip dengan yang disampaikan Pak Jumadi tadi, bahwa cash flow kami ini yang paling berdampak, itu yang gambarnya seperti ini, pengeluaran pemasukan semuanya bisa keluar masuk, sekarang menjadi seperti ini, jadi tidak nyambung. Maksudnya cash flow ini menjadi sedikit kompleks. Kompleksnya bagaimana mungkin detailnya akan saya berikan gambaran nanti lebih lanjutnya. Tetapi pastinya saya yakin bahwa dampak untuk COVID ini tidak hanya kepada beberapa perusahaan, terutama perusahaan manufaktur, tapi hampir keseluruhan. Hampir semuanya di daerah kami pun, kami data ada 45.000 tenaga kerja yang kemudian menganggur mencari kerja, apalagi ditambah beberapa lulusan sekolah yang mereka kemudian mulai mencari pekerjaan juga. Bicara tentang dampak ini, terutama bicara dengan cash flow, sebagai informasi, cash flow kami menjadi berpengaruh, menjadi bermasalah karena memang beberapa customer itu juga mengalami kesulitan dalam pembayaran. Customer kami ekspor ke Eropa sama ke Amerika, di mana di sana pun kami, beberapa customer kami yang sudah mulai menurunkan bisnis mereka, sehingga saat menurunkan bisnis mereka, ordernya ke pending, pembayaran dari mereka ke pending, terus pembayaran kami ke supplier juga terpending juga, jadinya menjadi kompleks. Nah, dalam mulai bulan Februari, sebenarnya kami sudah mulai membentuk komite pencegahan COVID-19 ini. Kenapa? Karena kantor pusat kami berada di Hong Kong, yang dimana kebetulan Hong Kong ini mereka sudah mulai dampak dari Cina sejak bulan Januari, sehingga dari mereka meminta kami untuk segera membentuk komite pencegahan COVID-19. Kebetulan saya sebagai HR manager yang berkorelasi, saya bertanggung jawab terhadap facility engineering juga, IT juga, sehingga hal ini saya menjadi wakil ketua untuk di penanganan di Semarang, maksudnya di Hoplun Indonesia. Nah, hal ini pun untuk implementasinya kami lakukan dalam waktu cepat. Maksudnya komite ini kita bentuk dari berbagai macam departemen, yang sehingga kita mendapatkan proses strategi untuk protokol pencegahan yang lebih komprehensif. Kami melibatkan tim produksi, kami melibatkan tim merchandising, kami juga melibatkan berbagai macam departemen yang dimana tujuannya untuk satu, mencegah supaya COVID ini tidak masuk. Kemudian kami juga melakukan implementasi protokol pencegahan, mungkin sudah umum dan juga mungkin tadi hampir sebagian besar mirip dengan di AOI. Kita melakukan physical distancing, kita pecah untuk jam istirahat menjadi 4 kali. Kebetulan di tempat kami ada 2 shift pagi dan shift sore, sehingga jam waktu istirahat kami menjadi 8 kali. Ada 8 kali dari 2.400 karyawan, kita pecah menjadi 8 kali waktu istirahat. Yang dimana memang tujuannya untuk melakukan pencegahan dan protokol-protokol lainnya yang sifatnya umum. Hal ini memang sudah kita terapkan sejak bulan Maret. Jadi memang implementasi protokol pencegahan ini kita lakukan
dan bicara tentang biaya, kita mengalokasikan banyak biaya ke sana. Tujuannya sederhana. Saat itu ketakutan kami hanya jika seandainya kemudian salah satu karyawan kami terpapar COVID atau positif, maka kecenderungan untuk pemerintah menutup perusahaan kami sangat tinggi. Ketakutan itulah yang akhirnya kami mengambil modal untuk melakukan implementasi protokol pencegahan COVID ini dari awal. Nah, kemudian saat berjalannya waktu dengan kondisi cash flow kami yang sangat kompleks, kami juga punya strategi survival dari sisi finansial. Yang pertama kami melakukan pemangkasan pengeluaran, tetapi dilakukan dengan bijak, yang dimana kita mengutamakan gaji karyawan nomor 1. Jadi karyawan tetap mendapatkan gaji pokoknya sesuai dengan haknya. Hanya kami membatasi semua lemburan, semua overtime itu tidak diizinkan. Jadi mereka pulang kerja langsung pulang. Jadi kita memang benar-benar mengantisipasi tidak ada biaya tambahan di overtime. Begitu juga dengan beberapa pengeluaran-pengeluaran tidak penting yang sifatnya sederhana tetapi berdampak besar seperti penggunaan kertas, terus kemudian penggunaan listrik, air, dan lain-lainnya kita pangkas begitu banyaknya. Kita bahas untuk pemangkasan ini mungkin ada waktu 1 minggu. Kita 1 minggu dari manajemen kita berdiskusi setiap hari, hanya untuk menentukan pengeluaran mana yang perlu kita pangkas. Tetapi tetap mengedepankan gaji karyawan nomor 1. Kemudian di tahapan berikutnya, di fase kedua, di sekitar bulan April, awal April, kami mulai mengkaji supplier yang lebih kompetitif. Maksudnya begini, produk kami itu material ada yang impor, ada yang lokal. Nah, untuk yang impor kami bekerja sama dengan kantor pusat kami dan di China untuk melakukan mencari supplier yang lebih kompetitif dengan kualitas yang masih terjaga tetapi harga yang lebih rendah. Begitu juga yang di lokal. Kemudian kami pun juga mempertimbangkan dari sisi payment term-nya. Yang biasanya di Indonesia mereka payment term-nya 60 hari, kita nego ke mereka jadi 90 hari, ada yang kemudian 120 hari. Ada yang kemudian kita mencari supplier baru yang bisa melakukan payment term-nya lebih lama. Dan yang kemudian yang terakhir, yang ini paling besar dampaknya, itu berkaitan dengan manpower stability. Yang dimana kita punya strategi yang paling utama, yang paling fokus itu berkaitan dengan manpower stability. Dimana kalau kita tahu perusahaan garment seperti kami, sangat sangat mengandalkan manusia. Secanggih-canggihnya mesin, kalau karyawannya tidur atau operatornya tidur, maka tidak akan menghasilkan apapun. Sehingga stabilitas karyawan ini atau tenaga kerja ini menjadi yang penting. Sehingga kami sejak bulan April hingga sekarang, hampir setiap hari kami melakukan edukasi dan kampanye. Kalau apa saja edukasi kampanyenya mungkin bisa dilihat di Facebook kami, di fanpage Hoblun, di Hoblun Indonesia. Di sana kami memberikan edukasi terhadap karyawan, kita memberikan kampanye setiap hari, dan bahkan kami melakukan meeting 1 minggu 3 kali untuk mengingatkan kedisiplinan mereka berkaitan dengan pencegahan COVID ini sendiri. Terus kemudian yang tidak lupa juga, selain memberikan edukasi dan kampanye dalam satu sisi, kami juga melakukan komunikasi. Di sini komunikasi ini fungsi HR sangat penting sekali, dan di mana fungsi manajemen harus bisa menjadi seorang HR juga. Yang dimana komunikasi ini kita membuka 2 arah, jadi komunikasi 2 arah yang dimana kita akan menemukan banyak hal yang membuat karyawan kita menjadi stres yang sifatnya non pekerjaan. Contoh, suaminya kehilangan pekerjaan, atau istrinya kehilangan pekerjaan, atau mungkin mereka kesusahan dalam melakukan pembayaran cicilan di bank. Berbagai macam hal yang sifatnya personal, mereka membutuhkan konseling, mereka membutuhkan guidance dari kita sebagai HR, atau mungkin atasannya. Sehingga di situ menjadi tuntutan sebagai seorang atasan masing-masing departemen, mereka pun menjadi HR yang siap melakukan konseling. Dan kemudian yang terakhir, itu juga kami melakukan beberapa fun activity sederhana yang sifatnya tidak mengeluarkan biaya apapun. Sebagai contoh, mulai dari awal bulan lalu, kami mulai melakukan suatu kegiatan senam yang dilakukan setiap sore, mungkin sekitar hanya 3 menit. Hanya sekitar 3 menit setiap sore,
di tengah-tengah waktu produksi, karena shift kami berjalan 2 kali. Di situ kami libatkan karyawan, maksudnya di bagian produksi, di operator, untuk mereka yang menjadi kreatornya, menjadi kreator acaranya, mereka melakukan acaranya, mereka latihan bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga fun activities ini menjadi meningkatkan moral mereka. Dan ternyata dampaknya memang sangat luar biasa. Dan masih hanya sekedar acara senam, kemudian acara lomba memasak yang sifatnya sederhana-sederhana seperti ini, tetapi ternyata meningkatkan motivasi mereka dan merasakan bahwa Hoblun ini menjadi rumah kedua bagi mereka. Secara tidak langsung tiba-tiba meningkatkan efisiensi menjadi 4%, yang dimana kami tidak mengeluarkan biaya apapun. Kami hanya membuat suatu aktivitas mengajak mereka. Begitu. Ini adalah beberapa strategi survival yang kami lakukan. Nah, bicara tentang kondisi COVID ini, bicara tentang peluang, sebenarnya kondisi COVID ini punya peluang yang bagus, memunculkan peluang yang bagus. Secara internal, itu bisa mempererat hubungan sosial dan pekerjaan. Kenapa? Karena dalam kondisi COVID seperti ini, kita punya musuh yang sama. Kita sama-sama punya musuh yang kita bilang musuh yang tidak terlihat, yang mengancam kita. Secara psikologis, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian mempelajari ilmu psikologi, saat kita menghadapi musuh bersama di luar, secara internal kita akan mulai membentuk tim atau membentuk benteng bersama. Inilah yang akhirnya mempererat hubungan sosial dan pekerjaan. Jika hubungan sosial dan pekerjaan ini meningkat, otomatis hubungan kerja itu akan menjadi lebih mudah. Itu gambarannya. Kemudian dalam kondisi internal seperti tempat kami, mungkin berkebalikan dengan punya Pak Jumadi di AOI, bahwa 30% off mengerjakan produk APD, 70% masih normal. Di tempat kami kebalik, 35% masih mengerjakan produk normal, 65% tidak ada pekerjaan. Nah, memang kami sempat membuat, jadi kami mendapatkan order untuk pembuatan masker dan lain-lainnya. Tetapi sifatnya kami hanya untuk menambal saat ada kekosongan. Tetapi masih tetap ada waktu yang kosong. Disinilah kita melakukan adalah suatu kesempatan untuk mendevelop karyawan kami, yang dimana kami mulai mengembangkan mereka menjadi multi skill, yang biasanya hanya bisa menggunakan mesin jahit ini, kemudian mulai belajar yang lainnya. Ini kesempatan yang jarang kita temui, karena waktu biasanya dalam kondisi normal, waktu sisa ini tidak ada. Ini ada waktu sisa, kita waktunya untuk mengembangkan mereka. Kemudian dalam kondisi ini muncul beberapa ide dari beberapa tim, dari beberapa departemen, terutama di bagian produksi dan manufacturing excellence kami, yang dimana kami mulai menyusun sistem produksi yang lebih cost efektif. Kami mulai menghemat, kami mulai berpikir bagaimana bisa mengkaji supaya lebih efisien dalam hal pengerjaan produksinya. Itu secara internal menjadi peluang, dan kemudian dari sisi eksternal kita tahu bahwa beberapa perusahaan lain tidak beroperasi. Salah satu hal yang mendapatkan keuntungan dari Hoblun adalah kami pernah salah satu perusahaan yang tutup di Jawa Timur kebetulan mengerjakan produk dengan dengan yang sama tetapi merek yang berbeda. Kami mendapatkan order dari mereka. Jadi perusahaan itu mengalami kesulitan finansial sehingga akhirnya tidak beroperasi. Ordernya kami tarik. Jadi di bulan Mei, kami sebelum Lebaran, kami mengerjakan produk mereka. Jadi kita pindah, kita proses. Tentunya ini menjadi peluang, karena saat ada perusahaan lain yang tidak beroperasi, kita bisa mengambil order mereka. Kemudian kesempatan customer mengenal bisnis kita. Tentunya beberapa customer atau end user customer, mereka akan mulai mencari yang namanya bisnis yang lebih kecil atau supplier yang mungkin lebih kecil atau mungkin yang baru atau mungkin yang lebih murah atau lebih berkompeten atau mungkin lebih kompetitif. Sehingga di sini bisa waktunya kita mengenalkan bisnis kita kepada customer. Dan yang berikutnya, ini dampaknya sangat besar sekali menurut saya sebagai peluang untuk industri kecil menengah, yang dimana saat ini order lebih banyak dipecah menjadi yang lebih kecil-kecil, bukan menjadi order yang besar-besar, yang notabene penggunaan untuk cash flow-nya tinggi, tetapi di sini omsetnya diperkecil menjadi beberapa batch dan kemudian dilempar ke beberapa
perusahaan kecil atau perusahaan menengah. Tentunya ini menjadi peluang yang sangat besar untuk IKM, yang dimana kapasitas mereka bisa memenuhi ini, sudah mulai bisa bersaing di dunia bisnis yang besar. Dan kemudian yang terakhir dari sisi HR, kita tahu bahwa dengan banyaknya pengangguran, maka banyak juga tenaga kerja. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian punya pengalaman di daerah ibu kota, saat semakin banyaknya tenaga kerja yang menganggur, atau mungkin tenaga kerja produktif yang belum punya pekerjaan, di sini tenaga kerja menjadi lebih kompetitif. Persaingan antara mereka semakin kuat. Perusahaan tentunya akan lebih diuntungkan. Kenapa? Karena saat kita mendapatkan karyawan, mereka akan lebih termotivasi karena mereka berkompetisi dengan yang lainnya. Ini menjadi suatu peluang yang menjadi positif bagi kita juga dalam kondisi COVID seperti ini. Nah, dalam kondisi new normal, sebagai peluang yang baru, kalau ini adalah salah satu majalah fashion yang kami gunakan, ini dapat dari Eropa, yang dimana masker sekarang itu sudah menjadi fashion style yang baru, yang dimana safety is always in style. Itu yang termention di majalah tersebut, yang dimana produksi masker seperti yang disampaikan Pak Jumadi tadi, mulai ada gambarnya yang aneh-aneh, mulai ada bentuknya yang aneh-aneh, karena ini menjadi style yang baru, dan larinya semua APD ini nanti akan menjadi suatu style yang baru. Jadi adalah kondisi new normal yang baik sekali. Nah, terakhir, misalnya tentang adaptasi dalam new normal, yang paling penting adalah nomor satu adalah biasanya kita pernah mendengar pepatah seperti ini, jualah apa yang bisa Anda produksi. Sebenarnya ini adalah salah. Yang benar adalah produksilah apa yang bisa Anda jual. Jadi, jika seandainya bisnis perusahaan Anda saat ini tidak bisa dijual, atau produknya tidak bisa dijual, gantilah produksinya. Kita tidak perlu mengubah pasar, kita ubah internal kita. Kita sesuaikan internal kita supaya yang bisa dijual. Jadi kita fokuskan arahnya, kita adaptasinya adalah apa sih yang bisa kita jual, itu yang kita produksi. Itu mungkin gambarannya dari saya berkaitan untuk sharing tentang materi ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ditanggapi, Bu Afia? Ya, terima kasih sekali sharingnya Pak Dono, menarik sekali nih. Saya kira tadi sebelum Pak Dono memaparkan, kan sempat ada gambar viral tuh waktu di masa awal COVID, masker dibuat dari BH. Kirain produksinya kurang lebih seperti itu. Ternyata apa iya jangan-jangan? Iya Bu Afia, jadi memang kebetulan kami sempat ini Bu, jadi kalau beberapa pusat bra itu kan memang ada busa. Nah busa ini memang kami sempat nih, kami melakukan kreasi, kita buat. Desainnya bagus, hasilnya bagus. Kita, wah ini sudah keren nih. Buatnya dari bra juga, ini dari BH, seperti yang viral itu. Tapi kemudian kita coba, ternyata itu lebih sesak. Nah, tahu-tahu nggak mati karena COVID, tapi mati karena sesak nafas itu. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan saya sama tadi seperti pertanyaan ke Pak Jumadi. Jadi pertama tentang pengelolaan HR-nya dulu nih Pak. Dan bapak-bapak berdua ini kan mengelola ribuan karyawan ya. Itu saya salut banget sih, maksudnya nggak kebayang gitu kan kompleksitasnya, terutama dari sisi industrial relations. Nah, terutama tadi Pak Jumadi mengatakan bahwa 65% kalau nggak salah ya Pak ya, itu nggak ada aktivitas. Itu saya pengen tahu proses berpikir yang terjadi di dalam perusahaan Bapak sehingga sampai pada keputusan bahwa ini walaupun kita dalam keadaan kayak gini, kita harus memprioritaskan kesejahteraan karyawan. Jadi yang terakhir yang dipotong adalah gaji. Bisa dielaborasi tidak Pak? Iya, jadi saat itu terjadi memang 65% dari kapasitas, mestinya kapasitas dari karyawan kami itu tidak punya order, tidak ada yang diproduksi. Beberapa line itu off semua. Nah, dalam kondisi seperti itu, kan sama saja kita tidak melakukan produksi apapun, tidak ada produksi sama dengan tidak ada pemasukan, sedangkan kami harus tetap membayar gaji mereka secara bulanan, secara penuh. Nah, ada suatu kebijakan di perusahaan yang dimana kami harus tetap mengutamakan gaji karyawan.
Kenapa? Karena di dalam dunia kami, di dunia garment, skill ini nilainya sangat berharga. Saat seorang karyawan dia punya skill yang bagus, itu tidak bisa didapatkan digantikan dengan orang lulus sekolah langsung kita didik, tidak. Karena bahkan saat kita harus melakukan training terhadap seorang karyawan yang dari tidak berskill menjadi skill, kita membutuhkan paling tidak 3 bulan. Itu pun dalam kondisi mereka baru belum bisa mencapai yang namanya target kita. Nah, dalam waktu 3 bulan, sama saja investasi kita 3 bulan cash flow. Jika kami kehilangan orang-orang ini, kita cari gantinya akan susah. Sehingga kami mempertahankan yang dimana karyawan ini mereka masih bertahan di sini. Ini menjadi nomor 1. Kita buat mereka memang tidak kehilangan pekerjaan, membuat image di perusahaan, di lingkungan pun juga masih baik, sehingga tenaga kerja kami menjadi masih stabil. Nah, yang kami pangkas sifatnya overtime atau lemburan. Yang kami pangkas sifatnya kayak allowance, maksudnya tunjangan makan. Tunjangan makan kita turunkan. Kita sediakan berupa makan. Yang biasanya harga 7.000 per porsi, kita turunkan jadi 6.500. Turun 500 rupiah, masih wajar. Sifatnya seperti itu. Jadi kita melakukan pemangkasan yang sifatnya lebih bijak. Tentunya hal ini perlu dalam komunikasi yang panjang lebar dengan karyawan, sehingga karyawan pun akhirnya jadi sadar dengan hal ini. Begitu. Oke. Nah, mungkin sekalian kita kembali ke atau kita mulai ke sesi Q&A ini dan menyambung pertanyaan saya. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Humaidi. Di perusahaan perusahaan Bapak berdua, berapa banyak karyawan yang dirumahkan atau dipecat? Bisa di-share mungkin? Atau mungkin secara umum aja polisinya bagaimana? Tadi sebagai sudah di-share ya polisinya bahwa sebisa mungkin tidak menyentuh kompensasi karyawan. Tapi mungkin Pak Dono atau Pak Jumadi bisa menjawab. Siapa dulu nih? Pak Dono mungkin? Atau Pak Jumadi? Ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Afi ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di presentasi bahwa di Apparel One Indonesia sendiri itu yang berdampak kurang dari 2%. Tepatnya sih 1,7% ya dari total karyawan yang ada di sini, sekitar 6 ribuan. Itu pun adalah yang masa trainingnya sudah habis. Masa training adalah 3 bulan. Jadi di perusahaan kami itu ada tahapan, ada training untuk operator ya, ada training. Setelah itu kita lakukan karyawan tetap atau berhenti di situ. Nah, jadi kebijakan manajemen waktu itu kita mulai di bulan Mei Jun kita pastikan yang jatuh tempo masa trainingnya di bulan tersebut, maka tidak akan diperpanjang. Kalaupun ada yang keluar karena keperluan dari karyawan sendiri itu pun, itu juga tidak dilakukan penggantian. Jadi kita tetap maintain dengan apa yang kita punya karyawan tetap saat ini. Jadi masih ada sekitar 6 ribuan itu dan kita tidak ada pengurangan yang signifikan. Oke, kalau Pak Dono tadi polisinya ya Pak ya, jadi yang lebih dikurangi ke lembur, tapi apakah ada yang di terminate juga Pak? Ya, kami juga melakukan yang sama dengan Pak Jumadi. Jadi di bulan April kami ada 490-an orang yang dimana 1,8% dari mereka yang statusnya masih training, yang sebenarnya kita siapkan untuk proses perubahan kami. Kan kami sedang dalam project untuk lean approach yang generation 2 itu tadi. Tapi karena kondisi ini, akhirnya kami hentikan proyek tersebut. Kita pending proyek tersebut, sehingga ada 1,8% calon karyawan, mereka sudah karyawan sih, tetapi masih dalam kondisi training,
itu akhirnya kita hentikan. Kita hentikan, tidak kita lanjut. Dengan kita lengkapi gaji mereka dalam satu bulan. Jadi kita tetap penuhi, gajinya tetap kita penuhi, mereka kita rumahkan. Dan hal ini kalau kita melihat dari pertanyaan apakah ini kemudian berdampak, isu ini menjadi berdampak kepada kestabilan karyawan supaya tetap produktif seperti di pertanyaan Pak Fauzi, di situ iya berdampak. Jadi saat kita memutus mereka tidak melanjutkan menjadi karyawan tetap untuk 490-an karyawan tersebut, 1,8 karyawan tersebut, ini menjadi isu yang bergulir cukup cepat di tempat kami. Kemudian mulai beredar di lingkungan bahwa wah Hoblun mau bangkrut nih, sudah mulai memecati karyawan dan macam-macam. Nah, itu umum terjadi. Yang kami lakukan, kami sebelum melakukan itu kami sudah memahami bahwa ini akan terjadi. Sebelumnya kami melakukan komunikasi dengan karyawan. Melakukan komunikasi dengan karyawan, kami jelaskan bahwa proses ini itu adalah untuk menyelamatkan perusahaan, menyelamatkan karyawan-karyawan tetap yang lebih lama di sini. Intinya ini adalah untuk kebaikan bersama. 498 orang tersebut itu pun mereka mempunyai surat, kami memberikan surat bahwa jika kondisi kembali ke normal, kami akan memprioritaskan mereka untuk mulai bisa bekerja kembali ke Hoblun. Di sini sifatnya akhirnya menenangkan karena isu ini akan memperparah. Jadi kita untuk mengantisipasi dilakukan hal seperti tersebut. Begitu Ibu Afia. Oke, sedikit sudah dijawab. Jadi pertanyaan dari Mas Fauzi ya bahwa isu itu bisa diredam. Tapi sempat ada gejolak mungkin yang terjadi di ada Ibu. Iya, okay. ada. Jadi memang kebetulan mohon maaf hampir sebagian besar karyawan kami di operator kami pendidikannya rendah. Jadi ada yang pendidikannya SD, bahkan ada yang mungkin ada sekitar 20 orang yang mereka juga masih buta huruf. Itu juga ada seperti itu. Ada yang tua-tua juga. Jadi saat ada isu seperti ini menjadi gempar. Ini menjadi gempar, menjadi rame, warga sekitar pun juga mulai membicarakan, tetapi kembali lagi komunikasi menjadi hal yang utama. Kami seperti melakukan klarifikasi, kami melakukan konferensi pers gitu ya, semacam seperti itu yang dimana menjelaskan bahwa ini untuk keselamatan bersama, ini untuk keamanan bersama, untuk menjaga cash flow perusahaan, yang dimana kita supaya kita punya harapan bisa bertahan paling tidak sampai bulan Oktober. Itu adalah gambaran yang kami share ke mereka dan akhirnya hal ini menjadi diluruskan dan kemudian dari mereka pun juga oke. Ya mungkin isu ini bergulir mungkin dalam waktu 3 hari. Jadi 3 hari bergulir ke sana ke sini, tetapi segera kita bergerak cepat untuk mengantisipasi hal tersebut. Begitu. Wow, ketika itu terjadi di perusahaan dengan ribuan karyawan, saya bisa membayangkan betapa hebohnya. Pak Jupati mungkin bisa di-share Pak kalau di internal Bapak bagaimana gejolak yang ada, desas-desus mungkin atau ya ada nggak ada yang sampai demo kan ya? Tidak ada Bu. Jadi ya tetap ada gejolak atau dari perusahaan-perusahaan sekitar karena memang di situ kalau secara total kami tadi disampaikan sekitar ada 45 sampai 50 ribu ya seluruh Semarang dan di sekitar kami ya bekerja ini ada beberapa perusahaan besar bahkan sudah ada 50% mereka dirumahkan, ada yang sekitar 500 yang di PHK di sebelahnya gitu. Itu juga membuat karyawan benar-benar mempunyai pertanyaan besar terhadap AOI sendiri. Bagaimana sih ke depannya AOI segala macam. Yang dilakukan saat itu adalah bahwa perusahaan tidak akan terjadi masalah. Bagaimana kita meyakinkan dengan melihat order dan kita pun juga starting mengurangi yang namanya overtime itu hanya di bulan Juni. Bahkan di bulan Mei itu kita kerja 10 jam. 10 jam. Di puasa itu 10 jam sehingga kepercayaan dari operator itu terhadap perusahaan itu
ini perusahaan nggak akan ada apa-apa, seperti itu Bu. Jadi gejolak itu ada, seperti Pak Dono tadi sampaikan, yang di luar sana banyak yang dirumahkan, banyak yang nggak kerja, tapi yang masih kerja, mereka termotivasi dengan tersendirinya, automotivate, saya pengen kerja terus, saya pengen ini. Maka dari situ mereka yang tadinya itu nggak muncul kreativitasnya, mereka tidak muncul 100% productivity-nya. Di saat ini sebenarnya mereka itu seakan-akan berlomba-lomba untuk menunjukkan itu gitu Bu. Jadi memang ini ada dampak positif terhadap productivity yang luar biasa kalau saya lihat di AOI ini sendiri. Menarik sekali Pak. Jadi kalau nggak salah tadi Pak Dono atau Pak Jumadi yang menyebutkan ada kenaikan produktivitas 4% ya? Di AOI. Di Pak Dono juga ada. Oke, menarik sekali. Jadi justru di tengah masa yang penuh kekhawatiran ini, itu ternyata memicu energi yang sebelumnya tidak keluar, seperti itu ya? Iya. Oke, nah sekarang kita beralih nih ke isu bisnis. Jadi baik Pak Dono maupun baik AOI maupun Hoplun merubah produksi. Tadi saya suka sekali statementnya Pak Dono. Jadi prinsipnya di masa krisis ini yang mungkin teman-teman juga bisa ambil key take away-nya adalah apa tadi Pak? Produksi apa yang kita bisa jual, bukan jual apa yang kita bisa produksi. Itu bagus sekali. Nah, sekarang pertanyaannya apakah, dan ini pertanyaan saya juga, apakah kenaikan akibat produksi dan penjualan APD itu bisa menutup pengurangan akibat pengurangan penjualan produk sebelumnya? Pak Dono bagaimana dan Pak Jumadi bagaimana? Ya, kalau bicara tadi ada pertanyaan bahwa apakah kalau kita memproduksi APD akhirnya bisa mengcover karyawan gitu ya, pengeluaran. Sebenarnya satu hal yang sebagai informasi bahwa kami pernah mendapatkan order pembuatan masker dari Nusa Tenggara, daerah Nusa Tenggara, yang dimana ongkos produksinya itu saya sebutkan langsung saja ya sebagai gambaran, itu adalah Rp900 per pieces, itu ongkos produksi, yang dimana material dari mereka, pengiriman dari mereka, jadi kita terima bersih itu Rp900 per pieces. Kita mendapatkan order 1 juta. Otomatis berarti di sini kita bisa mendapatkan 900 juta. 900 juta yang dimana dengan kapasitas atau produktivitas kami, dengan kondisi mesin kami mengerjakan 1000 pieces ini dalam waktu dalam waktu 5 hari. Yang dimana 900 juta pun ini itu hanya dikerjakan hanya mungkin nggak ada 50 orang. Jadi sangat cepat dapatnya 900 juta. Kalau Sani itu rutin bisa mengcover karyawan, bisa mengurangi pengeluaran, bisa. Hanya memang peluang ini kita harus pintar-pintar mendapatkannya, cuman begitu. Oke. Kalau Pak Jumadi bagaimana? Kalau di AOI sendiri kita kerjasama dengan customer branded seperti itu ya. Jadi tetap kita jaga saat kita costing di awal, tetap kita jaga profit atau enggaknya terhadap perusahaan kami. Bagaimana tantangannya apabila ternyata yang datang itu tidak banyak dan sehingga kita nggak punya pilihan bahwa itu mau nggak mau, kalau itu pun rugi harus diambil. Ada sekitar 1 minggu pengerjaan, ya 1 minggu pengerjaan itu berefek sekitar 1 line 30 orang, memang itu kita dapat ya nggak ada profit BIP padahal terhadap produksinya, tapi tetap kita ambil karena ya itu tadi, satu, di masa sekarang apabila operator itu diliburkan itu efeknya terhadap perusahaan, rumor terhadap perusahaan itu nggak baik. Bagaimanapun caranya tetap kita carikan ya, biarpun cuma 1 minggu terhadap 30 orang itu yang harusnya nggak punya pekerjaan, tetap kita carikan sehingga kita bisa avoid negatif isu terhadap perusahaan di saat itu gitu.
Jadi kalau itu dibilang itu menguntungkan, ya lebih menguntungkan kita mengerjakan reguler order dari customer kita. Tapi kalau dilihat APD ini, kalau kita brandnya itu brand internasional, itu menguntungkan. Bahkan tadi saya sampaikan ada sekitar 1,5 juta pieces, itu tidak gampang karena karakter dari masker itu berbeda. Terus SMV-nya juga cukup lama, jadi itu memakan waktu secara order itu sampai 2-3 bulan ke depan kita masih ada gitu. Oke, terima kasih sharingnya Pak Jumadi dan Pak Dono. Saya mau jawab, mau menanyakan pertanyaan dari Mas Fauzi dan apa namanya, meluaskan pertanyaannya sedikit lebih besar. Jadi alhamdulillahnya ada peluang di masa krisis ini bagi Hoplun maupun AOI untuk merubah lini produksi dari produk yang semula diproduksi menjadi APD. Nah, tadi baik Pak Dono maupun Pak Jumadi kan berbagi bahwa ini sebenarnya lebih kayak ini reaktif begitu kan, karena memang ada kebutuhan sehingga kebutuhan untuk juga menutup operasional, untuk tidak ada gejolak dan lain sebagainya, sehingga kita shifting ke peluang ini. Nah, tapi apakah sudah mulai berencana untuk membuat strategi reaktif ini menjadi sesuatu yang lebih terencana begitu? Apakah produksi APD ini sudah mulai direncanakan untuk diproduksi terus, apalagi kan masa COVID ini kelihatannya akan cukup panjang sampai vaksin diproduksi dan didistribusikan ke seluruh dunia. Nah, apakah sudah ada langkah-langkah ke situ? Dan juga tadi juga saya lupa slide-nya siapa yang menampilkan safety is the new style gitu kan. Safety is the new fashion style. Nah, apakah sudah mulai membuat strategi? Oke, karena kita mulai akan mengalami masa COVID ini cukup lama, kita bikin strategi bahwa buat APD tertentu, inovasi tertentu yang nantinya akan lebih terencana ketimbang sekarang strategi yang lebih reaktif. Siapa yang mau jawab? Atau ini masih sedang dibahas, masih rahasia perusahaan? Silakan dijawab aja, Pak. Baik, saya dulu ya. Kalau tadi APD adalah bagian dari fashion style, itu sebenarnya senjata pamungkasnya Pak Dono untuk perang dunia ketiga. Oke, Bu. Jadi apa ini sudah direncanakan? Iya, pastinya di AOI sudah direncanakan. Forecast dari main customer kami juga sudah turun sampai bulan Maret tahun depan, dan itu kita benar-benar penuh full capacity itu hanya di bulan Oktober, November, Desember. Itu kita nggak bisa kemasukan produk lain, tapi di bulan selain itu sampai sekitar bulan September, makanya tadi yang 1,5 itu adalah kita fokus untuk menjalankan APD tersebut. Nah, nanti kita punya waktu lagi untuk memikirkan di bulan Januari, Februari, dan Maret untuk tahun depan. Dan saya lihat dengan kondisi sekarang, banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, terutama kompetitor dengan customer yang sama, mereka juga banyak yang memproduksi APD dengan varian yang luar biasa, dan sasaran pasarnya adalah menengah ke atas bahkan seperti itu. Jadi kita pede aja, Bu. Oke, jadi berarti akan ada gaya masker macam-macam yang kita bisa expect dari industri garment, tekstil, dan fashion kemungkinan ya ke depannya ya. Ya, nah, mungkin Pak Dono, mungkin wah, saya kayaknya perang mulai seru nih. Ya memang sih, itu kan kalau punya Pak Jumadi kan aparel, kalau tempat saya kan fashion, kan bedanya di sana. Jadi senjata saya. Iya, jadi kebetulan kondisi order kami dari customer itu membaik. Jadi kami membaik, yang dimana mulai bulan
Agustus, kami bahkan di bulan Agustus sudah over capacity, di mana kami akan mulai mempersiapkan hingga Desember kami pun sudah, kapasitas kami sudah kembali ke normal, jadi produktivitas kami akan kembali ke normal. Hingga memang ada beberapa kali di bulan Juli ini kami mendapatkan tawaran untuk order masker lokal sih sifatnya, itu pun memang kami lempar ke beberapa perusahaan, tapi perusahaan-perusahaan menengah kami lempar ke mereka karena kami lebih mengutamakan ke customer utama kami. Hanya memang benar seperti kata Pak Jumadi tadi bahwa customer kami pun mulai melirik ke pasar itu. Maksudnya kebetulan customer kami kan adalah customer internasional ya. Jadi yang dimana ini adalah branded internasional. Yang tadi saya tampilkan bahwa safety is always in the new style, in the style, itu sudah mulai digunakan di Eropa. Kalau mungkin Ibu Afia memperhatikan di berita bahwa sekarang mulai banyak ada fashion show mulai bermunculan lagi yang sifatnya virtual, itu juga mulai muncul lagi, sifatnya online, di mana mereka menampilkan APD ke dalam fashion mereka. Nah, ini mulai dilirik, yang dimana salah satu brand gede juga di tempat kami, itu dia mulai menerapkan beberapa konsep organik atau material organik yang kalau mungkin kata orang, kalau kata Kementan kemarin adalah eukaliptus itu ya. Ini mulai menggunakan bahan-bahan yang sifatnya sedikit aromaterapi. Mereka sedang mengembangkan itu, yang dimana nanti akan menjadi hal yang baru bahwa APD ini menjadi sesuatu hal yang masuk ke dalam style. Pertama kalau di Pak Jumadi lebih banyak memproduksi sportwear, jadi pakaian-pakaian olahraga. Hal ini mungkin akan sangat banyak berdampak karena penggunaan masker yang digunakan untuk naik motor atau mungkin yang banyak gerak seperti berlari itu akan berbeda. Tentunya teknologi ini akan berkembang. Industri-industri bahkan profesi-profesi baru akan bermunculan. Yang dimana misal contoh melakukan inovasi bagaimana masker itu bisa tetap nyaman digunakan saat beraktivitas tetapi tetap safety. Ini menjadi sangat luas sekali, menjadi suatu hal yang menjadi peluang yang sangat luar biasa. Hanya sekarang PR kita gimana kita mencari peluang itu, bagaimana kita berpikir kreatif untuk mendapatkan hal itu. Begitu. Menarik banget Pak. Saya baru sadar bahwa memang masker itu karena diletakkannya di depan hidung kita kan dan di wajah kita yang sangat peka ya terhadap sentuhan, terhadap suhu, itu disitulah sebenarnya ada kesempatan atau peluang untuk melayani customer dengan lebih baik ya. Menarik sekali tadi poin dari Pak Dono bahwa ya juga ya kalau pakai masker kan sekarang pengap gitu kan. Kalau misalnya kainnya ada aromaterapinya, dibuat dari serat yang mungkin secara natural sudah ada aromanya, itu pasti lebih nyaman. Kemudian kalau dibuat dari bahan yang juga bisa menyerap keringat, yang biasanya pasti digunakan juga di pakaian olahraga, itu juga pastinya akan lebih nyaman di wajah. Wah, menarik sekali, saya belajar banyak dari Bapak berdua. Nah, waktu kita sudah mulai habis, jadi saya akan tutup dengan beberapa pertanyaan lagi. Pertama, ini sepertinya kan dari perusahaan Bapak berdua, dari Hoplun maupun dari AOI, sudah punya rencana nih, bagaimana menata ke new normal seperti itu. Nah, tadi kan sempat di Hoplun maupun di AOI sempat disebutkan bahwa ada inovasi yang berhenti untuk lean manufacturing tadi ya yang saya dengar. Nah, apakah itu akan dilanjutkan lagi atau bagaimana? Untuk inovasi yang sempat berhenti saat ini karena ini masih dalam kategori investment, jadi sampai akhir tahun ini kita tetap pending dulu, ya, Kita prioritaskan adalah karyawan-karyawan kita tetap confidence, mereka tetap termotivate untuk meningkatkan productivity dengan kondisi yang saat ini. Jadi dalam masa ini sampai kemungkinan sampai akhir tahun ini
kita tetap fokus untuk improvement di area manpower-nya, di area kerja di sekitar perusahaannya itu sendiri, area kerja dari karyawan itu sendiri. Jadi tidak lebih kita merubah atau merevolusi dari manual ke otomatis. Jadi kita tetap pending dulu Bu itu. Oke, kalau Pak Dono bagaimana? Apakah dengan adanya inovasi produk juga akan diikuti juga dengan kelanjutan inovasi di bidang lain? Ya, jadi untuk proyek kami kebetulan 60% itu kita pending untuk investmentnya. Jadi sebenarnya mirip dengan kata Pak Jumadi tadi bahwa investmentnya kami stop semua, tidak ada pengeluaran apapun terhadap proyek tersebut. Hanya proyek yang sudah berjalan 60% ini tentunya kita sedang melakukan juga rutin evaluasi. Nah, disinilah tahapan kami, kita melakukan evaluasi dan akhirnya menguatkan yang sudah diterapkan. 60% sudah diterapkan ini, kita terus asah supaya bisa semakin kuat. Harapannya nanti di bulan Januari kita akan mulai melanjutkan proyek tersebut. Jadi kita masih punya waktu hingga Desember untuk semakin menguatkan yang sudah 60%. Kalau ini sudah matang, ini sudah stabil, otomatis saat kita melanjutkan 40% sisanya akan lebih mudah. Begitu, Ibu. Oke, jadi intisarinya adalah bahwa investasi yang sifatnya capital investment itu di stop dulu ya, masih tidak dilanjutkan. Nah, pertanyaan terakhir, ada rencana inovasi dan juga perusahaan Bapak berdua tetap mempekerjakan ribuan pekerjaan. Apakah dari pemerintah ada dukungan untuk membantu industri manufaktur yang terdampak di sana? Ini adalah pertanyaan dari Ibu Nira Mustika. Dari Awi dulu. Tarik nafasnya panjang sekali. Ya, saya melihat mukanya Pak Dono itu tampan banget gitu. Jadi oke, tetap saya yang dulu. Jadi biar kelihatan lebih tampan gitu. Baik Bu, untuk pemerintah sendiri, kami dari AOI kebetulan akhir Mei kemarin Menteri Tenaga Kerja datang ke sini dan mereka sangat support terhadap apa yang sudah dilakukan AOI tanpa adanya berhenti sama sekali produksi, dan ada bantuan berupa hand sanitizer, berupa masker yang diberikan dari Menteri Tenaga Kerja untuk AOI sendiri. Dari pemerintah setempat yang dari Semarang juga datang di saat itu juga. Jadi mereka support terhadap apa yang sudah ada sekarang saat ini, dan dalam cek lapangannya yang difokuskan adalah protokol kesehatan tadi Bu. Jadi pemerintah sangat memberikan arahan agar tetap survive di pandemik ini, protokol kesehatan yang diutamakan seperti itu. Berapapun besar adanya order yang akan mendatang, apabila ternyata ada beberapa karyawan yang positif, order itu juga tidak bisa diproduksi seperti itu Bu. Jadi protokol kesehatan adalah saran penting yang diberikan pemerintah Kota Semarang dan Bu Ida selaku Menteri Tenaga Kerja saat kunjungan terakhirnya. Oke, tapi apakah ada insentif mungkin atau bantuan khusus bagi industri manufaktur khususnya di garment saat ini? Saat ini untuk bantuan itu saya rasa insentif yang lebih besar saya rasa enggak. Okay. Lebih banyaknya di situ untuk support protokol kesehatan saja. Oke. Jadi belum ada ya yang bisa mendukung perusahaan dan Bapak Ibu untuk beroperasi tanpa lebih lancar lah sehingga bisa lebih percaya diri menghadapi masa depan seperti itu. Oke. Baik, jadi saya sudah bacakan semua pertanyaan dari rekan-rekan pada hari ini. Diskusinya seru sekali dan saya belajar sangat banyak dari Pak Dono dan Pak Jumadi pada siang hari ini terkait industri manufaktur dan bagaimana dampak COVID dan juga bagaimana industri manufaktur garment khususnya berevolusi atau beradaptasi di era pandemi ini. Yang menurut saya pembelajaran hari ini sangat positif bahwa bahkan di industri yang sangat-sangat labor intensif bisa dibilang
banyak sekali karyawannya dan sangat sebenarnya rentan terhadap dampak ekonomi yang terjadi pada saat ini. Ternyata bahkan di situasi yang tidak menguntungkan ini tetap saja ada peluang, baik secara peluang sementara maupun peluang jangka panjang yang bisa mengembalikan denyut nadi dari perusahaan. Menurut saya itu informasi yang sangat positif dan bisa diambil oleh teman-teman pada sore hari ini. Jadi semoga itu bisa memberi semangat positif bagi rekan-rekan yang semuanya hadir di sore hari ini, bahwa pada intinya adalah di setiap krisis itu ada kesempatan, dan itu tergantung pada kita bagaimana kita melihat dan menilik situasi, ngambil nafas, kemudian bergerak lagi sehingga kita tetap maju apapun situasi yang kita hadapi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jumadi dan Pak Dono atas sharingnya yang seru pada sore hari ini.